Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan al-mas'alatul rabi'ah, at-taharatu fil aniyatil muttakhadhati min juludil maitah, tentang kesucian bersuci dalam bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Nah, telah kita pelajari bahwa bangkai dagingnya najis dan haram, adapun kulitnya, kulit bangkai najis, tetapi bisa disucikan dengan penyamakan. Setelah disucikan dengan penyamakan, maka halal untuk dimanfaatkan asalkan tidak dimakan. Dan ini khusus menurut pendapat yang rajih, khusus kulit bangkai hewan yang halal dagingnya dengan penyembelihan. Nah, ini yang pertengahan. Yang ketiga, rambutnya, bulunya, maka dia tidak memiliki hukum bangkai yang najis. Nah, ini sebagaimana halnya jika dipotong ketika masih hidup. Nah, kemudian kelanjutannya, wa yahsulud dabghu bi tanzifil adha. Wa yahsulud dabghu, dihasilkan penyamakan itu ditanzifi dengan cara tanzifil adha, membersihkan al-adha wal qadari, ditanzifil adha wal qadari, dengan cara membersihkan kotoran dan najis alladhi kana fil jild, yang ada di kulit bangkai itu. Dengan membersihkan kotoran najis yang ada, yang menempel di kulit bangkai itu. Biwasitati mawaddin, dengan perantaraan mawad jamak dari maddah, substansi. Maddah itu substansi, zat. Dengan perantaraan substansi zat-zat yang tudafu, ditambahkan, ilal ma'i, kepada air, kal milhi wa ghairih, seperti al-milh, garam, wa ghairih, dan yang lainnya. Garam dan selainnya dicampurkan dengan air, kemudian digunakan untuk membersihkan najis yang menempel pada kulit itu. Nah, itu penyamakan. Atau bin nabatil ma'rufi, atau dengan menggunakan an-nabat, tumbuh-tumbuhan, al-ma'rufi, yang dikenal sebagai substansi zat yang menghasilkan penyamakan. Kal qarabi, seperti al-qarab, sejenis tumbuhan. Awil ar'ari, atau al-ar'ar, ini juga sejenis tumbuhan. Wa nahwihima, dan semisal dengan keduanya.
Baik. Wa amma ma la tuhilluhu dzakatu. Wa amma ma la tuhilluhu dzakatu. Adapun hewan yang la tuhilluhu dzakatu, tidak terhalalkan dengan penyembelihan, meskipun disembelih ya bismillah ya, terpenuhi syarat-syarat penyembelihan, tetap berstatus bangkai karena tidak bisa terhalalkan dengan penyembelihan. Tidak bisa dimakan dagingnya dengan penyembelihan. Ya, fa innahu la yadhuru. Fa innahu, maka sesungguhnya kulit bangkainya la yadhuru, tidak bisa fa innahu la yutahharu. Nah, fa innahu la yutahharu, maka tidak bisa disucikan. Nah, la yutahharu, tidak bisa disucikan kulit bangkainya. Wa ala hada, berdasarkan hal ini, fajildul hirrati, maka jild, kulit al-hirrah, kucing ya, kulit kucing, kulit bangkai kucing, wa madunaha fil khilqati, dan yang lebih kecil, wa madunaha, yang lebih kecil daripada hirrah fil khilqah, dalam hal bentuk tubuh ya, dalam hal fisik ukurannya lebih kecil daripada kucing, la yathuru biddabghi, la yathuru biddabghi, maka tidak bisa menjadi suci dengan penyamakan. Walau kana fi halil hayati tahiran, walau kana, meskipun dia, hewan itu, fi halil hayati, pada keadaan hidupnya, ketika masih hidup dia tahiran, tergolong hewan yang suci. Kucing dan semisalnya ya, ketika di masa hidupnya suci. Nah, tetapi karena kucing dan semisalnya ya, hewan predator, pemangsa, itu kan haram dimakan dagingnya, jadi tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan. Meskipun suci, ketika hidupnya suci, tetapi tidak bisa dimakan, tidak bisa disembelih untuk dimakan. Sehingga ketika mati menjadi bangkai, kulitnya tidak bisa disamak, tidak bisa dicucikan dengan penyamakan. Nah, sebenarnya telah lewat, yang bisa disucikan dengan penyamakan hanyalah apa? Kulit bangkai hewan yang halal dimakan dengan penyembelihan, karena penyamakan kedudukannya seperti penyembelihannya. Naam. Wa jildu ma yahrumu akluhu walau kana tayran fil hayat fa innahu la yathur bid-dibagh. Naam. Wa jildu ma yahrumu akluhu, kulit hewan yang yahrumu akluhu, haram dimakan, hewan yang haram dimakan, seperti hewan-hewan predator ya, pemangsa dengan gigi taringnya dan semisalnya. Walau kana tahiran fil hayati, meskipun suci fil hayati, di masa hidupnya ya, tetapi tidak bisa disembelih untuk dimakan karena diharamkan untuk dimakan. Fa innahu la yathuru bid-dibaghi, fa innahu, maka sesungguhnya kulit bangkainya la yathuru, tidak bisa suci bid-dibagh, dengan penyamakan. Tamam? Jelas ya? Wal khulasatu,
anna kulla hayawanin mata. Anna sesungguhnya kulla setiap seluruh hayawan hewan mata yang mati wa huwa dan dia hewan itu min ma'kulil lahmi tergolong ya termasuk dari hewan yang ma'kulil lahmi yang dagingnya halal dimakan yaitu dengan cara disembelih ketika mati sebagai bangkai mat yang menjadi bangkai inna kulla hayawanin mata maksudnya setiap hewan seluruh hewan yang mati jadi bangkai begitu ya bukan disembelih tapi dia mati dengan status bangkai wa huwa mimma kulli lahm dan hewan itu tergolong hewan yang halal dimakan dagingnya apabila disembelih fa inna jildahu maka sesungguhnya kulit bangkai hewan itu yathuru bid-dibaghi akan menjadi suci dengan penyamakan wa kullu hayawanin mata dan setiap hewan yang mati jadi bangkai walaysa min ma'kulil lahmi dan hewan itu bukan termasuk dari hewan yang halal dimakan dagingnya dengan penyembelihan fa inna jildahu maka sesungguhnya kulit bangkainya la yathuru bid-dibaghi ya tidak bisa menjadi suci dengan penyamakan. Baik. Jelas ya? Kita beralih ke al-babus tsalitsu. Jadi sebelum lanjut sedikit, misalkan antum ke pasar atau toko nyari dompet gitu. Ya, dapat tas, dompet atau sepatu dapat terbuat dari kulit apa? Kulit biawak misalkan. Biawak itu predator ya, pemangsa dengan gitaringnya. Sempat disampaikan. Nah, terbuat dari kulit ular. Bagus. Nah, dibeli apa enggak? Berdasarkan pelajaran kita. Boleh dibeli? Tidak. Karena kedua hewan predator, biawak, ular dan semisalnya, hewan pemangsa yang gitaringnya yang haram dimakan. Ya, dan tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan. Baik, maka kulit bangkainya tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Berarti jangan dibeli. Baik. Tidak bisa dimanfaatkan karena itu najis. Sama? Al-babus tsalitsu, bab yang ketiga. Fi qada'il hajati wa adabiha. Fi qada'il hajati tentang buang hajat wa adabiha dan adab-adabnya. Wa fihi pada bab ini iddatu masaila terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru. Istinja dengan air, sebenarnya akan datang penjelasannya. Istijmar dengan batu dan semisalnya, sebenarnya akan datang. Wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Wa qiyamu ahadihima dan salah satu dari keduanya berfungsi menggantikan fungsi yang lainnya, kedudukan yang lainnya. Wa qiyamu ahadihima maqamal akhar, yakni dan fungsi salah satunya ya mewakili yang lainnya, menggantikan posisi yang lainnya. Jadi bisa istinja saja sudah cukup, sudah sah, atau istijmar saja sudah sah. Nah, itu makna wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Salah satu dari keduanya menggantikan fungsi yang lainnya. Nah, apakah istinja atau istijmar, salah satu dari keduanya dikerjakan, maka berarti sudah mencukupi. Al-istinja'u, istinja adalah izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i.
izalatu menghilangkan, membersihkan, al-kharij minas sabilain, najis yang keluar dari dua lubang kemaluan, kubul dan dubur, bil ma'i dengan menggunakan air. Wal istijmaru, dan al-istijmar mashuhu bi tahirin mubahin munqin. Mashuhu, ya, mengusap. Ya, dhamir al-ha mashuhu. Dhamir al-ha hu itu kembali ke al-kharij minas sabilain, najis yang keluar dari dua lubang kemaluan. Mashu artinya mengusap. Mengusap najis yang keluar, kotoran najis yang keluar dari dua lubang kemaluan, yakni kubul dan dubur, bitahirin dengan menggunakan tahir, benda suci. Ini syarat yang pertama, benda suci. Mubahin, syarat yang kedua, ya, mubah, yakni boleh digunakan untuk istijmar. Munqin, syarat yang ketiga, munqin, ya, bisa membersihkan, menghilangkan najis. Sebenarnya akan lebih diperjelas nanti pada keterangan berikutnya. Kal hajari wa nahwihi, seperti al-hajar, batu, wa nahwihi dan semisalnya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhari. Ya. Dan yujzi'u ahaduhuma. Yujzi'u, ya, ahaduhuma 'anil akhari. Salah satu dari keduanya sah mewakili yang lainnya. Nah, yujzi'u artinya sah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya yang digunakan, mewakili anil akhar, dari yang lainnya. Sah salah satunya mewakili dari yang lainnya. Jadi sah istinja saja. Jika sudah istinja tidak perlu istijmar. Jika sudah istijmar tidak perlu istinja. Yujzi ahaduhuma anil akhar, sah dengan salah satunya mewakili dari yang lainnya. Li thubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena thubut dzalik, telah tetapnya hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'an Anas radhiyallahu an, maka dari Anas radhiyallahu anhu, berkata, Anas berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul khala'ah, yadkhulu masuk al-khala'ah, ke tempat pembuangan tinja. Ya, fa'ahmilu maka aku membawa, saya, wa gulamun, dan anak kecil, nahwi, yang seusia denganku, sebaya denganku. Nahwi, ya, yakni sebaya denganku. Berarti berdua, Anas dengan anak kecil lain yang sebaya dengannya, membawakan keperluan yang terkait dengan, ya, buang hajatnya Nabi SAW. Yaitu apa? Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi, aku dan anak kecil sebaya denganku membawa idawatan min ma'in. Idawatan, wadah, lihat ta'liknya di bawah catatan kaki nomor 1. Ya, hadis ini kan riwayat Muslim, rawi Muslim. Wal idawatu, idawah adalah ina'un saghirun min jildin. Ina'un, bejana, saghir yang kecil, ya, bejana air, wadah air, min jildin, yang terbuat dari kulit. Itu idawah. Ya, jadi saya dan anak kecil yang sebaya denganku membawa idawah, bejana kecil dari kulit, min ma'in, yang berisi air, wa anazatan, yaitu tombak pendek. Tombak pendek.
Ya, fayastanji bil ma'i. Fayastanji, kemudian Nabi alaihi wasallam melakukan istinja dengan menggunakan air itu. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Nah, apa fungsi tombak pendek yang dibawa? Ya, bisa dimurojaah kembali secara Bulughul Maram. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ini hadis dalil yang kedua. Idza dhahaba ahadukum, sabda Nabi, idza, apabila, dhahaba, ya, pergi, ahadukum, salah satu dari kalian pergi, ya, ilal ghaiti, ke al-ghait, ya, tempat pembuangan hajat untuk membuang tinjanya. Al-ghait, buang hajatnya, tinjanya. Al-ghait adalah tinja. Falyastatib bi thalathati ahjarin. Falyastatib, lam adalah lamul amr yang masuk ke fi'il mudhari'. Oleh karena itu yastatib majzumun bil lam. Falyastatib artinya apa? Di sini ada amr, ada perintah. Perintah Nabi SAW, hukum asalnya wajib, menunjukkan wajibnya, ya, istinja atau istijmar. Nah, falyastatib, maka hendaknya dia menyucikan, ya, lubang kemaluannya dari al-kharij nasabilin, dari najis yang keluar, bi thalathati ahjarin, dengan 3 buah batu. Ini berarti istijmar. Ini dalil tentang istijmar dengan menggunakan 3 buah batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Fa innaha, karena sesungguhnya 3 buah batu itu yang digunakan untuk mengusap al-kharij nasabilain, ya, tujzi'u anhu, mencukupi darinya, sah, ya, dalam bersuci dari najis, mencukupi darinya. Naam, ini bisa mewakili istinja, mencukupi dari istinja. Jadi hadits Anas adalah dalil istinja, ya, cukup istinja tanpa istijmar. Kemudian hadits Aisyah dikeluarkan. Lihat dulu Aisyah, ini hadits yang kedua, perintah untuk istijmar dengan 3 buah batu. Lihat di hasyiah jalan kaki, akhrajahu Ahmad wa Ad-Darqutni, dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan Ad-Darqutni dalam sunannya. Isnaduhu sahih, sebutkan bahwa sanadnya sahih. Nah, wal jam'u bainahuma afdalu, dan memadukan, menggabungkan antara keduanya, afdalu, lebih utama. Nah, tetapi yang benar dalam hal ini, ya, kita tidak dibebani untuk bersusah payah menyiapkan batu dengan air untuk menggabungkannya, menyiapkan tisu sebagai pengganti batu misalkan, ya, kemudian menyiapkan air sehingga ketika setiap kali kita buang hajat maka kita menggabungkannya. Artinya kita membebani diri, ya, untuk bersusah payah untuk menyiapkan dua-duanya, enggak. Tapi apabila termudahkan ada, ya, maka itu lebih baik. Nah, misalkan seseorang sedang menginap di hotel, ya, misalkan, atau semisalnya, kemudian di situ di toiletnya disiapkan ada tisunya, ada juga airnya, maka dipadukan keduanya bagus, afdal, lebih utama. Nah, jadi menggunakan istijmar dulu, kemudian istinja. Nah, baik. Wal istijmaru yahsul bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha. Wal istijmar
yahsulu terhasilkan bil hijarati dengan menggunakan batu. Atau ma yaqumu maqamaha, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, kedudukannya, fungsinya. Min kulli tahirin, dari kulli tahir, setiap benda suci. Berupa setiap benda suci. Syarat pertama, benda apa saja asalkan suci. Ini syarat pertama. Jadi berarti ya tidak sah istijmar dengan benda najis. Sama-sama najis, bagaimana bisa membersihkan, mensucikan jika sama-sama najis? Jadi harus benda suci yang dipakai istijmar. Syarat yang kedua, mungkin. Ya, benda yang digunakan sebagai alat istijmar itu mungkin bisa menghilangkan ya kotoran najis, bisa membersihkan. Jika tidak bisa, bagaimana? Misalkan pakai kaca. Kaca permukaannya licin kan? Nah, diusap nggak bisa hilang kan? Nggak menempel. Nah, bisa pakai kaca. Nggak bisa kan? Pakai pecahan botol misalkan yang permukaannya licin kan nggak bisa, dia nggak bisa nempel kan? Nah, begitu. Jadi mubahin syarat yang ketiga, sesuatu yang dibolehkan. Nah, bisa nggak ngambil, kita punya makanan roti, ya rotinya kita ambil, untuk istijmar, ya masak roti untuk istijmar, nah, itu untuk makanan kan begitu, ya. Baik, ambil kertas, di situ ada hadis, ada ayat, bisa nggak? Dibolehkan? Tidak bisa kan? Itu kan menghinakan, ya, menghinakan sesuatu yang ada zikrullahnya begitu. Jadi ini syarat-syaratnya harus terpenuhi. Tahir mungkin mubah. Nah, contohkan ka manadilil waraqi, seperti manadil ja'mindil, ya, sapu tangan. Lembaran sapu tangan. Al-waraq, daun juga bisa. Wal khashab, kayu. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu, suatu zat, substansi yang tahir. Mungkin mubah. Tisu, ya, manadil juga bisa dimaknai tisu. Nah, bisa menggita ya. Ada tisu. Baik. Al-waraq, daun, kayu dan semisalnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru, adalah beliau yastajmiru. Ya. Pernah melakukan istijmar bil hijarati, dengan menggunakan alat batu. Alat istijmarnya adalah batu. Ya, batu itu memenuhi syarat suci, tahir, mungkin, karena permukaannya kasar, tidak licin, berarti bisa membersihkan, menempel najisnya untuk kemudian ketika diusap menempel sehingga bisa hilang kan. Kemudian mubah, termasuk benda yang dibolehkan untuk ya bersentuhan dengan najis untuk dipakai menghilangkan najis. Nah, fayulhaqu biha, maka diikutkan dengannya ya dalam hukum ini suatu benda lain yang yumathiluha, yang menyamai batu fil inqa'i, dalam hal al-inqa, membersihkan, menghilangkan al-kharij minas sabilain. Nah, jadi secara hukum ya diikutkan dengannya apa saja yang menyamainya dalam menghilangkan al-kharij minas sabilain, dengan 3 syarat tadi, tahir, mungkin, mubah, dan itu sudah dijelaskan. Baik, wala yujzi'u fil istijmari aqallu min 3 masahatin, dan ini syarat terkait
termasuk syarat yang terkait dengan tata cara adab istijmar terkait dengan jumlah usapannya. Adapun tadi syarat tahir mungkin mubah itu syarat alat istijmarnya, bendanya. Ini sekarang syarat ini terkait dengan jumlah usapan, ya, dalam melakukan istijmar. Kan diusapkan kan, benda itu diusapkan untuk, ya, menghilangkan najis itu. Nah, wala yujzi'u dan tidak sah, tidak cukup, tidak sah fil istijmari dalam istijmar aqallu kurang min salati masahatin, kurang dari 3 kali usapan. Jadi, ya, minimalnya harus 3 kali usapan. Di hadits Salman radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Salman radhiyallahu anhu, nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melarang kami, yakni yang dimaksud Salman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami an nastanjiya bil yamini, melakukan istinja dengan tangan kanan. Ya. Wa an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin. Yang kedua, melarang kami melakukan istinja, yakni istijmar, kurang dari 3 buah batu. Ya. Kenapa dipersyaratkan 3 buah batu? Karena setiap batu untuk 1 kali usapan. Ya, karena batu itu kan dipegang, ya, permukaannya, dan ada permukaan yang lain yang tidak terpegang, itu yang dipakai untuk mengusapkan. Nah, itu yang dipakai untuk mengusapkan. Selesai kan, dibuang, ambil lagi batu yang kedua, sama caranya. Berarti kan 3 buah batu itu maksudnya 3 kali usapan. Nah, wa an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, dan melarang kami istijmar dengan menggunakan raji', yaitu kotoran, ya. Kotoran. Ya. Bagaimana kotoran dipakai istinja? Nah, sementara yang mau dihilangkan kotoran. Baik. Ya. Au azmin, atau menggunakan tulang. Baik. Jadi larangan yang pertama, larangan istinja dengan tangan kanan. Berarti jika istinja gunakan tangan kiri. Nah, gunakan tangan kiri. Baik. Kemudian terkait pembahasan kita, ya, yang menjadi syahid dalil adalah wa an nastanja bi aqalla min 3 ahjar, wa nastanja bi aqalla min 3 ahjar. Kami dilarang istinja kurang dari 3 buah batu, artinya kurang dari 3 usapan. Jadi minimalnya 3 usapan. Nah, jadi jika ada orang yang istinja tidak sampai 3 usapan, berarti tidak sah. Dia berdosa. Karena itu tidak cukup untuk melaksanakan kewajiban, tidak sah. Baik. Adapun larangan istinja dengan kotoran, raji', kotoran hewan, raji' ya, kotoran hewan, tinja hewan atau abmin atau tulang, ini terkait dengan persyaratan di atas bahwa benda itu harus, ya, suci dan mubah. Kemudian al-masalatu tsaniyatu, masalah yang kedua, istiqbalul qiblati wastidbaruha hala qada'il hajati. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wastidbaruha atau membelakangi kiblat, hala,
ketika hala qada'il hajati, ketika sedang buang hajat. Apa hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat? La yajuzu istiqbalul kiblati wala istidbaruha. La yajuzu, tidak boleh. Istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Wala istidbaruha, tidak pula boleh membelakangi kiblat. Hala qada'il hajati, ketika sedang buang hajat. Fis sahra'i, di padang terbuka. Fis sahra'i, padang terbuka. Bila hailin, tanpa ada hail, tanpa ada pembatas, penghalang di depan, ya, di depan orang yang buang hajat, yang menutupinya antara dia dengan arah kiblat. Itu makna bila hail. Fis sahra, di padang terbuka. Bila hailin, di dengan la hail, tanpa ada pembatas, penghalang yang menutupinya, ya, menghalanginya, membatasinya antara dia dengan arah kiblat. Atau apakah di depannya atau di belakangnya, ya, tanpa ada pembatas yang membatasinya antara dia dengan arah kiblat. Baik. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Abi Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita, idza, apabila ataitum, kalian mendatangi al-ghaita, ya, pembuangan tinja. Ya. Fala tastaqbilul kiblata, maka kalian jangan menghadap ke kiblat dalam buang hajat. Wala tastadbiru, dan jangan kalian membelakanginya. Walakin, akan tetapi, syarriqu, hendaknya kalian menghadap ke arah timur. Au gharribu, atau menghadap ke arah barat. Ini untuk wilayah yang posisinya, letaknya berada di utara atau selatan kiblat. Nah, Madinah posisinya di sebelah mana? Di arah mananya kiblat Madinah? Utara apa selatan? Di mana? Utara. Hah? Nah. Yaman di sebelah mananya? Makkah. Hah? Sebelah selatan. Nah, jadi Madinah itu posisinya di utara. Di utara Makkah. Nah, berarti jika orang di Madinah menghadap ke arah selatan, berarti menghadap kiblat. Jika menghadap ke arah utara, berarti menghadap ke, membelakangi kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, kalian jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke arah timur. Jika orang-orang Madinah menghadap ke arah timur, ya, atau menghadap ke arah barat, jelas tidak menghadap atau membelakangi kiblat, karena posisi mereka di utara. Nah, begitu pula yang ada di sebelah selatan Makkah seperti Yaman misalkan. Nah, adapun negeri kita berada di sebelah mana? Timur. Ya, jangan antum mengatakan, Nabi mengatakan kepada kita hendaknya menghadap ke timur atau ke barat. Kemudian orang Indonesia sini menghadap ke timur atau ke barat juga saja. Nah, tidak paham makna hadis. Baik. Nah, jadi kalau kita berarti hendaknya menghadap ke utara atau ke arah selatan. Tamam? Nah, di sini Nabi SAW melarang, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apakah
larangan itu bersifat haram sesuai hukum asalnya atau hanya makruh. Di sini pada kitab ini yang kita pelajari, ya, para muallif mengatakan la yajuzu, tidak boleh itu sinonim dengan yahrumu, haram. Berarti yang ditetapkan, madhab ditetapkan di sini adalah haram. Dengan haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat apabila di padang terbuka yang tidak ada pembatasnya. Berarti jika ada pembatas antara seseorang dengan arah kiblat, beda hukumnya, akan datang setelahnya. Kita lanjutkan dulu hadis Abi Ayyub. Qala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, faqadimna Syama, kemudian kami tiba di negeri Syam. Fawajadna marahidha, maka kami mendapati di Syam ada marahid, yakni toilet-toilet. Qad buniyat, telah dibangun nahwal Ka'bati, dengan menghadap ke arah Ka'bah. Tanpa sadar, Abu Ayyub masuk ke toilet itu sesuai arah bangunan itu, arah posisi toilet itu. Nah, fananharifu anha, maka kami pun ketika sadar membalik arah kami. Fananharifu anha, maka kami pun membalik posisi kami menghindar dari arah Ka'bah. Wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar kepada Allah, minta ampun telah melakukan kesalahan karena telah mengikuti arah toilet itu menghadap Ka'bah. Sementara itu dilarang oleh Nabi. Ketika sadar, fananharifu anha, kami mengubah posisi kami, mengubah arah posisi kami, wa nastaghfirullah, dan kami istighfar, minta ampun. Nah, perhatikan, ini berarti Abu Ayyub termasuk dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, yang berpendapat bahwa larangan Nabi di sini bersifat haram. Karena dia sampai melakukan istighfar. Istighfar itu dilakukan apabila melakukan suatu kesalahan yang bersifat dosa, maksiat. Nah, tapi ini kan dari Abu Ayyub. Nah, yang meriwayatkan hadis ini. Adapun Nabi SAW larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan larangan ini yang diperselisihkan ulama, apakah larangan itu bersifat haram atau makruh dan seterusnya, ada beberapa mazhab. Nah, di sini kita mendapati mazhab di sini mengharamkan apabila di padang terbuka tanpa penghalang. Amma in kana fi bunyanin, adapun apabila buang hajat fi bunyan, dalam sebuah bangunan, seperti toilet-toilet yang ada di masa kita sekarang kan, ada toilet bangunan ruangan khusus, masuk di dalam, tertutup Nah, itu berarti kan terhalangi antara orang yang buang hajat dengan kiblat. Nah, ada hail kan? Au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu, atau kana bainahu adalah antara dia, bainahu wa bainal qiblati, dan kiblat, antara dia dengan kiblat, syai'un, ada suatu benda, yasturuhu, yang menutupinya. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa dengan hal itu. Berarti jika berada dalam ruang khusus toilet, bangunan khusus untuk buang hajat seperti yang ada di zaman kita, atau seseorang berada di tempat terbuka tapi ada suatu benda, ada suatu benda yang dia letakkan sebagai pembatas, penghalang antara dia dengan kiblat, maka tidak mengapa buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, makanya di atas dia mempersyaratkan itu tidak boleh apabila di sahra, padang terbuka, bila hail, tanpa ada pembatas. Apabila ada pembatas, penghalang seperti hanya dalam bangunan toilet, atau dia meletakkan sesuatu yang menghalangi antara dia dengan kiblat, maka fala ba'sa bidzalik. Dalilnya di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu, sesungguhnya Ibnu Umar ra'a, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi,
ya, buang hajat kencing di rumahnya, mustaqbil asy-Syami, menghadap ke arah Syam, berarti menghadap ke arah ya utara. Mustadbirul Ka'bati, ya, membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah ada di arah selatan. Nah, kok bisa Ibnu Umar melihat? Ibnu Umar sedang manjat di atas atap rumah Hafsah. Nah, secara kebetulan Allah takdirkan, ya, melihat Nabi sedang naam kencing di dalam rumahnya. Ternyata menghadap ke arah Syam, membelakangi Ka'bah. Baik. Yani jangan salah paham, bukan maksudnya naik manjat sengaja untuk ya mengintip beliau, tentunya tidak mungkin kan. Jadi ada hajat yang membuat Ibnu Umar manjat di atas. Lah, Allah takdirkan melihat Nabi sedang buang hajat, posisinya seperti itu. Nah, itu di dalam rumah. Ya, ada penghalang antara seseorang dengan ya kiblat. Nah, ini yang dijadikan dalil untuk ya madhab ini. Nah, amalan Nabi tersebut menunjukkan itu berarti boleh jika ada hail, ada penghalang. Dalam hal ini persisnya kalau ini bunyan ya, dalam bangunan kan. Wa li hadits Marwan al-Asghar, dan berdasarkan hadits Marwan al-Asghar, qala, dia berkata, ana ibnu Umar ba'irahu. Ana menambatkan Ibnu Umar ba'irahu, untanya. Mustaqbil al-qiblati, di arah kiblat. Jadi Ibnu Umar menambatkan untanya, ya, diletakkan di arah kiblat sebagai penghalang dari arah kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaihi. Kemudian Ibnu Umar jongkok, yabul, kencing, ilaihi, menghadap ke arah untanya yang ada di arah kiblat. Berarti menghadap ke kiblat kan? Tapi ada untanya yang menghalangi antara dia dengan arah kiblat. Jadi tidak terbuka, melainkan ada hail. Hailnya apa? Untanya yang ditambatkan, diposisikan di hadapannya antara dia dengan penghalang antara dia dengan kiblat. Faqultu, maka aku berkata, Aba Abdurrahman. Kata siapa ini? Kata Marwan al-Asghar. Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah Ibnu Umar. Alaysa qad nuhiya an hada? Hai Abu Abdurrahman, alaysa, bukankah qad nuhiya, telah dilarang an hada, dari perbuatan ini, yakni buang hajat menghadap ke kiblat? Qala, kata Ibnu Umar, bala, tentu saja. Ya, memang sudah dilarang. Innama nuhiya an hada fil fada'i, hanyalah sesungguhnya nuhiya, dilarang, an hada, dari perbuatan ini, buang hajat menghadap ke arah kiblat atau belakanginya, fil fada'i, di padang terbuka. Ya, tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un. Adapun idza kana, apabila bainaka, antara engkau, wa bainal qiblati, dan kiblat, antara Anda dengan kiblat, syai'un, ada sesuatu, yasturuka, yang menutupimu, ya, membatasimu antara engkau dengan kiblat, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Ini Ibnu Umar. Ya, rawahu, lihat hasyiah, tambahkan rawahu Abu Dawud wa Ad-Darqutni wal Hakim wa sahhahahu Ad-Darqutni wal Hakim. Wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Jadi dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni dan Hakim. Dinilai sahih oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim, dan penilaian Al-Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi pada ta'liqnya terhadap Mustadrak Al-Hakim. Wa hasanahu Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan telah dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal Hazimi wal Albani, dan Al-Albani juga menilainya hasan. Undur Al-Irwa, lihat kitab Al-Irwa karya Al-Albani. Nah, jadi tampaknya Ibnu Umar memetik hukum ini dari mana Ibnu Umar?
memetik hukum itu bahwa itu dilarang jika padang terbuka. Apabila ada penghalang maka tidak masalah. Dari mana Ibnu Umar memetik itu? Karena Ibnu Umar melihat Nabi ketika manjat atapnya Hafs untuk suatu hajat keperluan, ternyata Allah takdirkan melihat Nabi tadi kencing menghadap kemana? Ke arah Syam, membelakangi kiblat. Nah, Ibnu Umar memahami berarti jika ruangan tertutup, ada pembatas, penghalang antara seseorang dengan arah kiblat, berarti boleh. Nah. Wal afdalu tarku dzalika. Dan yang afdal tentunya, yang lebih utama tarku dzalika, ya, menghindari hal itu. Ya, meninggalkan hal itu, yani menghindari hal itu. Sebaiknya hindari. Ya, meskipun di ruangan tertutup, meskipun ya seseorang buang hajat di padang terbuka, kemudian ada penghalang antara dia, misalkan ya ada sesuatu yang dia letakkan menghalangi antara dia dengan arah kiblat, maka tetap yang afdal tinggalkan hal itu. Hatta fil bunyan, ya, meskipun di bangunan. Jadi meskipun kita berada di toilet, berada dalam toilet seperti ini pada masa kita, ya, dalam ruang khusus toilet, maka tetap kita hindari ya buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, wallahu a'lam. Madhab yang lain dalam masalah ini mengatakan hukumnya makruh secara mutlak. Hukumnya makruh secara mutlak, baik dalam ruangan tertutup, ya, ada penghalang antara seorang dengan kiblat, atau di tempat terbuka tidak ada penghalang, maka makruh buang hajat, ya, menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi larangan Nabi SAW di sini, ya, itu mutlak, tetapi larangan itu adalah larangan yang sifatnya makruh. Nah, baik. Jika dikatakan makruh apabila seseorang melanggar ini, artinya menyelisih ini, berarti bukan dianggap pelanggaran yang bersifat haram, hanya saja melakukan sesuatu yang bersifat makruh. Jika ditinggalkan, ya, dengan niat mengamalkan perintah Nabi SAW, berarti dapat pahala. Barakallahu fikum. Nah, ini saja dulu yang kita pelajari siang hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikut. Fadhlu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.